Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsita Zemain dengan NIM S1G123072, jurusan S1 Teknik Sipil, program studi kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan wawasan kemaritiman. Yang pertama yaitu pengertian dasar wawasan kemaritiman. Pengertian dasar wawasan kemaritiman adalah pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya laut dan kelautan dalam kehidupan suatu negara atau wilayah. Ini mencangkup aspek-aspek seperti ekonomi, keamanan, lingkungan, budaya, dan geopolitik yang terkait dengan laut dan wilayah pesisir. Wawasan maritim mengajak untuk melihat laut bukan hanya untuk sebagai daya yang berlimpah dan jalur perdagangan vital mempengaruhi kemakmuran dan keamanan nasional. Yang kedua yaitu Gusti. Dah tips dan materi gue. Apa? Bisa di skip. Tiba-tiba dia Kedua yaitu adalah sejarah munculnya wawasan kemaritiman. Konsep wawasan maritim tidak hanya muncul pada satu periode waktu tertentu dan perkembangan seiring perkembangannya peradaban manusia dan kepentingan strategis pemanfaatan laut dan beberapa titik penting dalam sejarah yang terbentuk pemahaman tentang wawasan maritim antara lain. Pertama, peradaban awal. Sejak zaman kuno manusia telah menggunakan laut sejak perdagangan dan sumber daya alam. Peradaban seperti Mesir kuno, Samaria, Mesopotamia menggunakan jalur maritim untuk perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini menandai kesadaran awal akan pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu era penjajahan. Pada abad pertengahan dan Ranais, bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugal, dan juga Belanda melakukan ekspedisi penjelajahan samudra-samudra yang besar. Penemuan rute laut ke Asia dan Amerika mengubah samudra yang besar. Dinamika politik dan ekonomi global. Kegiatan penjajahan ini merupakan kesadaran akan kekuatan maritim, pentingnya kontrol atas jalur perdagangan laut. Yang ketiga, zaman kolonialisme. Bangsa-bangsa Eropa mengembangkan kekuatan kolonial di seluruh dunia, termasuk wilayah-wilayah maritim. Mereka memanfaatkan sumber daya laut maritim. Mereka mengendalikan jalur perdagangan untuk kepentingan ekonomi, politik. Periode ini menciptakan pemahaman tentang strategi maritim dalam menjaga kekuasaan dan kekayaan. Yang keempat yaitu Perang Dunia. Perang Dunia 1 dan 2 menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas laut dan konflik global. Blokade laut, pertempuran kapal, dan pemboman pelabuhan menjadi strategi kunci dalam perang ini. Perang terbentuknya organisasi internasional seperti PBB dan NATO menggarisbawahi pentingnya kerjasama maritim dalam memelihara perdamaian dan keamanan global. Yang kelima, dalam era modern globalisasi semakin memperkuat peran laut sebagai sumber jalur perdagangan utama. Perkembangan teknologi juga yang meyakini eksploitasi sumber daya laut lebih efisien seperti pengeboran minyak dan gas bumi. Di sisi lain, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran laut menyoroti perlunya pengelolaan laut dan berkelanjutan. Berikutnya, wawasan internasional. Wawasan internasional adalah pembahasan yang mendalami tentang hubungan antar bangsa, dinamika geopolitik global, dan isu-isu internasional yang mempengaruhi keamanan, perdagangan, dan ekonomi politik di tingkat internasional. Konsep ini melibatkan pemahaman yang tentang hubungan antar bangsa, termasuk kerjasama dan persaingan antar negara, serta isu-isu internasional, perubahan iklim, perdagangan internasional,
dan mengakibatkan konflik-konflik. Wawasan internasional terus berkembang seiring perubahannya dunia dan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan dan peluang kompleks di tingkat global. Pemahaman mendalami tentang sejarah dan dinamika hubungan internasional dalam membantu dan mengambil langkah-langkah Indonesia. Berikutnya yaitu wawasan regional ASEAN. Wawasan regional ASEAN mengacu pada pemahaman bersama dan visi yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN terhadap tentang peluang dan prioritas di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki peluang dan prioritas mencakup kerjasama dalam berbagai bidang politik seperti ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah tersebut. Wawasan regional ASEAN muncul sebagai hasil dari keinginan bersama negara-negara anggota untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh kawasan seperti konflik regional, kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan tantangan tradisional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perubahan iklim. Seiring berjalannya waktu, wawasan regional ASEAN telah menjadi dasar bagi eksploratif dan kerangka kerja untuk meningkatkan integrasi nasional dan kerjasama antara negara-negara ini, termasuk pembentukan komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu komunitas politik, keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas budaya, sosial dan budaya. Baik, lanjut. Wawasan nasional. Wawasan nasional merujuk pada pemahaman yang mendalam dan luas tentang identitas, kepentingan tentang serta potensi suatu negara. Ini mencakup tentang pemahaman tentang sejarah, budaya, geografis, ekonomi, politik, dan faktor-faktor yang membentukkan kredibilitas suatu negara. Secara umum, nasional merupakan landasan pemikiran yang penting bagi pembangunan dan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan-tujuan dan serta memainkan peran kunci dalam pembentukan identitas nasional dan mengarahkan arah perjalanan masa depan di suatu bangsa. Baik, selanjutnya wawasan lokal Sulawesi Tenggara. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara mengacu pada pemahaman mendalam tentang identitas, kepentingan, tantangan, dan potensi di wilayah Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu provinsi Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang suatu wilayah, tentang sejarah, budaya, geografis, ekonomi, politik, dan faktor-faktor lainnya. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan berkelanjutan dan berbudaya saing serta memperkuat identitas lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini juga menjadi dasar untuk membangunkan kerjasama antar wilayah dan antarasi dalam rangka meningkatkan pembangunan dan infrastruktur berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Baik, selanjutnya pentingnya wawasan maritim bagi mahasiswa D3, yaitu relevansi dengan program studi bagi mahasiswa yang belajar di program studi terkait dengan kelautan, perlayaran, dan perikanan, pemanfaatan tentang sumber daya laut. Kunci untuk memahami secara komprehensif bagi bidang studi mereka, ini membantu mereka mengerti lebih baik tentang potensi sumber daya laut, dinamika dan sektor kelautan di perikanan. Peluang karir wawasan maritim membuka untuk karir yang luas di sektor-sektor terkait dengan laut dan pesisir seperti industri perkapalan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. Kuat tentang aspek-aspek yang meningkatkan kesempatan untuk bagi mahasiswa D3. Selanjutnya, konferensi dan lingkungan. Memahami tentang wawasan maritim juga penting untuk meningkatkan upaya konferensi laut dan lingkungan bagi mahasiswa D3.
yang belajar tentang pemahaman lingkungan dan juga sumber daya laut. Perubahan iklim terdapat di ekosistem laut. Berikutnya, peran dalam pengembangan wilayah bagi mahasiswa yang berasal dari daerah pesisir pulau-pulau. Pemahaman tentang wawasan maritim dapat membantu mereka dalam berkontribusi pada pembangunan wilayah mereka, pada mengidentifikasi kasih potensi ekonomi lokal dan terkait dengan laut, serta berpartisipasi dalam perencanaan infrastruktur kebijakan laut. Berikutnya, kesadaran global. Wawasan maritim juga membantu mahasiswa D3 untuk memahami peran laut dan konteks global, termasuk pentingnya jalur perdagangan laut, isu-isu keamanan maritim, hubungan internasional dan kerjasama lintas batas yang menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat internasional. Dengan demikian, memiliki pemahaman yang kuat tentang wawasan maritim tidak hanya membantu mahasiswa D3 dalam mengembangkan kompetitif profesional mereka, tetapi juga membantu mereka terhadap peran laut dan kehidupan manusia dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga berkelanjutan laut bagi generasi mendatang. Baik, data-data luas laut di dunia dan Indonesia. Laut di dunia yaitu total laut di dunia memiliki perkiraan mencapai 361 juta kilometer persegi yang mencakup sekitar 71% dari total permukaan bumi. Ini termasuk semua samudra Pasifik, Atlantik, Hindia Selatan, laut regional dan juga laut dalam. Laut di Indonesia yaitu memiliki kedudukan geografis yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, dan ada di benua Asia dan Australia. Luas laut Indonesia mencapai sekitar 3,8 juta kilometer persegi yang menjadikannya sebagai negara dengan wilayah laut terluas di dunia. Berikut data-data panjang pantai seluruh dunia. Panjang pantai suatu negara atau wilayah yang diukur dengan panjang garis pantai mengikuti bentuk-bentuk alamnya. Panjang pantai mendapat bervariasi tergantung pada metode pengukuran yang digunakan, misalnya pengukuran langsung dengan penggaris atau pengukur digital dengan citra satelit. Australia sekitar 25.760 km, Kanada sekitar 280 km panjang pantai di sepanjang pantai daratan dan pulau-pulau. Chili sekitar 83.400 km, Cina sekitar 14.500 km, India sekitar 7.517 km, Indonesia sekitar 54.720 km, termasuk panjang pantai di sekitar ribuan pulau di pulau Indonesia. Rata-rata panjang pantai di seluruh Indonesia. Panjang pantai di Indonesia cukup kompleks karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai ukuran secara tempat, karena tergantung pada metode pengukuran yang digunakan, termasuk apakah garis pantai diukur dengan melingkari setiap pulau atau hanya diukur sepanjang garis pantai utama. Namun perkiraan panjang pantai di Indonesia hanya sekitar 54.720 km. Angka ini mencakup garis pantai Indonesia sepanjang pulau-pulau terbesar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi dan Papua, serta pulau-pulau kecil yang ada di pulau terpencil di seluruh kepulauan Indonesia. Baik, rata-rata jumlah pulau di seluruh negara. Jumlah pulau di suatu negara dapat bervariasi tergantung pada definisi pulau dan ukuran minim yang digunakan untuk melengkapi sebuah pulau. Beberapa negara yang terkenal dengan jumlah pulau yang signifikan adalah Indonesia, diperkirakan memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta ribuan pulau-pulau kecil terpencil di seluruh kepulauan. Filipina terdiri dari 7.000 pulau dengan pulau-pulau besar seperti Luzon, Batangas dan Mindanao. Kanada memiliki lebih dari 3.000 pulau
pulau terutama wilayah di pesisir British Columbia dan wilayah utara. Norwegia memiliki lebih dari 55.000 pulau, terutama di sepanjang pantai barat daya dan wilayah arkeologi laut utara. Finlandia memiliki lebih dari 7.000 pulau sebagai besar terkait di sekitar Laut Baltik. Data jumlah pulau di Indonesia yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan terdiri dari ribuan pulau. Namun jumlah pulau yang tepat masih sulit untuk ditemukan karena definisi pulau berbeda-beda, perubahan situasi administratif pulau dari pulau ke waktu berdasarkan estimasi bervariasi tergantung pada sumber daya yang digunakan. Pemerintah Indonesia telah mencatatkan bahwa terdapat lebih dari 17.500 pulau yang dihuni dan tidak dihuni di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pulau tersebut seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, masih banyak pulau-pulau terkecil dan terpencil yang terbesar di seluruh kepulauan Indonesia. Baik, berikutnya macam-macam potensi kekayaan laut di Indonesia. Perikanan Indonesia memiliki salah satu perikanan terbesar di dunia dengan perairan yang kaya akan dengan jenis ikan, moluska, dan biodata laut lainnya. Potensi perikanan ini mencakup ikan laut, air tawar, udang, lobster, cumi-cumi, dan kerang. Air laut dan budidaya. Potensi budidaya meliputi pembudidayaan ikan rumput laut, ikan tiram, kerang, udang. Budidaya laut semakin berkembang sebagai alternatif untuk memenuhi permintaan pasar akan produktif perikanan dan meningkatkan energi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar di sektor energi laut, termasuk energi panas bumi laut, geotermal, energi panas surut, dan energi gelombang laut. Penyakit listrik tenaga ombak misalnya dapat digunakan menjadi sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Minyak dan gas bumi. Indonesia juga memiliki sumber daya minyak dan gas bumi yang signifikan dilepas dari pantai, terutama wilayah perairan sekitaran Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Ekspoliasi sumber daya ini menjadi bagian penting dari sektor energi nasional. Wisata bahari. Wisata bahari Kepulauan Indonesia menawarkan keindahan alam bawah laut yang benar-benar termasuk terumbu karang dan kekayaan alam akan keanekaragaman hayati, hewan laut langka, dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Wisata bahari menjadi salah satu sektor unggulan dalam industri pariwisata Indonesia. Laut sebagai jalur perdagangan, selain juga sumber daya alam, laut juga merupakan sumber daya perdagangan utama sebagai menghubungkan wilayah-wilayah penting di Asia, menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Lingkungan hidup. Laut Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan integrasi perubahan iklim. Hutan mangrove, pertumbuhan karang dan padang lamun di sepanjang pantai Indonesia menjadi tempat tinggal berbagai spesies hewan di tumbuhan serta berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, potensi-potensi wisata laut di Indonesia. Yang pertama yaitu terumbu karang. Indonesia memiliki terumbu karang terbesar di dunia dengan keanekaragaman yang luar biasa. Destinasi seperti Kebuahan, seperti dan Raja Ampat, Pulau Komodo, dan Kepulauan Buenkan, dan menawarkan pengalaman penyelam yang spektakuler. Kedua yaitu penyelaman. Selain terumbu karang, Indonesia juga memiliki banyak situasi penyelaman menarik seperti kapal karam, tebing-tebing laut, dan gua-gua yang menunjukkan pulau tropis, pantai-pantai berpasir, dan kota pelabuhan yang bersejarah. Penyuara lumba-lumba dan hiu. Menyaksikan lumba-lumba dan hiu di habitat aslinya menjadi tempat yang terkenal untuk menyaksikan penyuara hiu. Aktivitas air hanyalah lainnya seperti
snorkeling, ski, air, parasailing, dan surf. Juga tersedia di berbagai destinasi wisata laut Indonesia. Berikutnya, potensi-potensi wisata laut di Indonesia. Taman Nasional Wakatobi terletak di Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Wakatobi terkenal dengan keanekaragaman dan hayati lautnya yang luar biasa, terumbu karang dan indah, dan spesies ikan yang langka. Pulau Bajo terkenal dengan panorama bawah lautnya yang menakjubkan, khususnya penyelam penggemar snorkeling. Kepulauan Takabesi. Kepulauan ini menawarkan pemandangan terumbu karang dan spektakuler serta peluang untuk berenang bersama hiu paus di lepas tepas. Festival Budaya Laut Sulawesi Tenggara juga sering menggelar festival budaya laut yang memperkenalkan dengan kekayaan budaya tradisional yang terkait dengan laut. Berikutnya yaitu potensi transportasi laut di Indonesia. Jalur pelayaran strategis di Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis sebagai jalur pelayaran utama antara Samudra Hindia dan Pasifik. Pembuatannya menjadi koridor pentingnya bagi perdagangan dunia. Pelabuhan Indonesia memiliki banyak, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Belawan, Medan, yang merupakan pusat logistik dan distribusi di Indonesia. Perdagangan barang transportasi laut merupakan metode yang paling umum digunakan untuk perdagangan barang di Indonesia, terutama barang yang diimpor dan diekspor. Pariwisata bahari. Potensi pariwisata bahari di Indonesia memberikan peluang bagi pengembangan transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau wisata di Indonesia, termasuk destinasi populer seperti Bali, Raja Ampat, dan Wakatobi. Berikutnya, potensi transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, memiliki pelabuhan Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia dan berapa pentingnya perdagangan regional dan internasional. Jalur pelayaran Sulawesi Tenggara memiliki potensi untuk menjadi jalur pelayaran penting antar Indonesia bagian timur dan barat, antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia. Pariwisata bahari. Potensi pariwisata bahari di Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Taman Nasional Wakatobi dan Kepulauan Tukang Besi, membutuhkan infrastruktur transportasi laut yang baik untuk menghubungkan destinasi wisata dan melayani kebutuhan wisatawan. Transportasi lokal. Transportasi lokal juga merupakan sarana utama untuk transportasi lokal di Sulawesi Tenggara, menghubungkan antara pulau-pulau di Sulawesi Tenggara tersebut dan menyediakan akses berbagai layanan sumber daya. Berikutnya, situasi perbatasan laut Indonesia. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif ZEE, luasnya mencapai 200 mili laut dari garis besar, di mana Indonesia memiliki hak eksekutif menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk ikan, minyak, dan gas di dalamnya. Sengketa perbatasan. Meskipun Indonesia memiliki batas laut yang telah ditetapkan, terdapat sengketa perbatasan dengan laut beberapa negara tetangga, terutama terkait dengan klaim tumpang tindih atas wilayah yang kaya sumber daya alam seperti minyak dan Laut Natuna dan Tiongkok. Penegakan hukum. Indonesia berusaha untuk melindungi kedaulatan maritim melalui penegakan hukum perairan nasional, termasuk perairan patroli laut yang mencegah ilegasi fishing, penyelundupan narkoba, aktivitas ilegal lainnya di perairan Indonesia. Kerjasama regional Indonesia juga terlihat dan terlibat dalam berbagai forum kerjasama regional seperti menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan negara-negara tetangga secara damai dan berdasarkan hukum regional. Dengan demikian, situasi perbatasan Indonesia mencakup upaya untuk menetapkan dan melindungi kedaulatan maritim, menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan negara tetangga, dan mengelola sumber daya alam di perairan nasional sesuai dengan hukum internasional.
Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.